Bapak Ibu yang kalau mungkin kursinya agak sulit melihat, mungkin kursi kita boleh bergeser ya Bu ya, supaya enak juga ya, duduknya juga, jadi Ibu juga bisa itu ya. Kalau Bapak mungkin Ibu agak sulit melihat, ini juga boleh berpindah ya nanti. Oke, lihat saya aja ya. Oke, puji Tuhan ya, kayak Bapak yang dampingi saya waktu di Gilgal ya. Oh, yang Next Gen Conference itu ya, Pak Suharjo. Wah, ini pokoknya ada di sini ya Pak Suharjo ya. Temannya Pak Suwandi yang paling. Oh, oke, ya. Ini yang mendampingi saya Bu, hospitality waktu di conference 2018 ya. Oh, udah lama. Iya lama ya Pak ya. Masih. Makanya saya lihat, tapi wajahnya kok lebih muda ya Pak ya. Iya, berarti ini pujian namanya Pak ya. Wah. Dan istri saya baru melayani kemarin di WP Gilgal kan, ya ada bertemu juga ya. Oke. Ya, jadi puji Tuhan, hari ini kayaknya nostalgia nih, ya. Ada ketemu GSJA juga, ya. Karena saya juga melayani di GSJA Batu Tulis dan juga di beberapa lokasi. Bahkan ada tetangga juga nih ya di kompleks mertua saya. Ya, jadi oke, puji Tuhan, berarti ini bukan sesuatu yang kebetulan. Terima kasih juga buat Pak Joni dan Ibu Bidi bersama Ibu Lina juga yang sudah menghubungi saya. Tentunya dikenalkan dari Bu Mutiara ya, dengan Pak Yusuf yang merupakan pekerja juga di Abalem ya bersama saya. Oke, saya perkenalkan diri kembali. Nama lengkap saya Seno Wijaya, saya melayani di Abalem Ministry ya. Boleh balik dulu Pak ke kami yang lebih fokus ya. Oke, jadi saya melayani Tuhan sebagai full timer dalam gereja sudah 28 tahun yang lalu. Dan sekaligus juga itu usia pernikahan kami. Ya, jadi kami sudah menikah 28 tahun, tapi seperti yang tadi dibilang, yang penting tampilannya 28 terus. Ya, ada yang lebih senior dari saya soalnya. Ya, jadi saya melayani di Abalem benar-benar dari agama sembahyang dulu. Terus saya bertobat tahun 1984. Jadi saya sudah lahir baru terima Yesus dari 41 tahun yang lalu. Ya, dan puji Tuhan, dalam melayani Tuhan, sekarang saya dipercayakan untuk bersama-sama mengembalakan jemaat Abalem secara keseluruhan. Ada kurang lebih 14.500 jemaat bersama dengan kami, tapi ada di 16 lokasi. Ya, jadi memang lokasinya cukup banyak, ada di mana-mana gitu ya. Dan saya khususnya juga dipercayakan untuk menjadi salah satu badan pembina di sekolah yang kami bangun juga sudah 30 tahun yang lalu. Jadi ini udah kisah udah lama-lama semua nih. Sekolah Tunas Bangsa ya, yang kami bangun dengan visi generasi untuk menyelamatkan generasi anak-anak ya khususnya. Makanya kami membuat sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP sampai SMA. Dan jumlah siswanya hari ini existing yang ada 5.100 murid ya, dengan 700 guru dan staf. Ya, 2 lokasi terbesar di Gading Serpong itu sekitar 1.200 siswa ya, dan akan berkembang jadi 2.000 di sana. Dan di Greenfield di mana lokasi dekat rumah saya itu sekarang sekitar 800, mau kita kembangkan jadi 1.000 lebih. Ya, 2 sekolah ini berbasis Cambridge ya, jadi bahasa Inggris semuanya. Ya, jadi bukan general ya, tapi beberapa yang lain masih sifatnya umum. Tapi 2 sekolah ini kita fokuskan kepada berbahasa Inggris supaya bisa melanjutkan ke luar negeri nanti. Kemudian saya juga dipercayakan untuk menjadi badan pembina di dalam sekolah tinggi teologi Lighthouse Equipping Theological School. Ya, di mana sekolah yang kami sudah bangun juga 25 tahun yang lalu. Dan setelah berpindah tangan dari Bang Rahmat, kemudian ada Pak Yakub Esra, kemudian akhirnya kembali ke kami kepada Abalem. Jadi kami per kali ini sudah memulai lagi sekolah teologi, dan kami mendorong sekali untuk Bapak Ibu. Ya, hari ini justru yang tren yang terbanyak adalah banyak sekali orang marketplace lagi sekolah teologi. Ya, jadi bagus sekali. Kenapa? Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran ya di akhir zaman ini. Dan itu perkenalan di depan. Dan yang berikutnya lagi kami perkenalkan istri saya. Panggilannya kami biasanya kalau di gereja Kak Seno dan Kak Friska. Nah, ini Kak Friska. Ya, jadi biasanya kalau kami anak muda pun nggak memanggil kata Om ya atau Pak, sebenarnya kami panggil Kak karena menunjukkan kedekatan saja. Ya, contohnya kami dengan Kak Edi Leo. Ya, kami masih panggil dekat Kak Edi Leo walaupun umurnya udah 65 lebih, 67 ya. Oke. Dan kami dikalian 3 anak, yang paling besar Joshua, seorang dokter, usianya 26.
Ya, jadi dia sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Kemudian yang kedua Jeremy, dia bankers, sudah bekerja di bank swasta nasional juga. Dan yang ketiga Jane, ya, jadi umur 26, 24, yang terakhir nanti Agustus nanti, akhir Agustus menjadi umur 20 tahun. Sudah bekerja di salah satu perusahaan kesehatan, healthcare company. Ya, jadi 2 putra, 1 putri. Oke, kira-kira itu perkenalannya. Jadi silakan hari ini kita masuk session ya. Silakan istri saya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kalau kita hari ini akan berbicara kurang lebih topiknya seputaran tentang pernikahan. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan, tentunya Bapak Ibu pernah memiliki sebuah taman ya. Dan saya juga senang dengan namanya taman. Kalau kita mempunyai sebuah taman, kira-kira apa sih yang kita lakukan dengan taman tersebut? Tentunya itu perlu dirawat, perlu diperhatikan. Kalau sudah rusak atau ada tanaman yang menyimpang maksudnya tumbuhnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan di taman, kita perlu juga memanggil tukang taman, betul ya? Kenapa sih? Karena tentunya tanamannya itu perlu untuk kita potong, dirapikan, rumput liarnya juga perlu kita buang, kalau di lantai-lantainya ada lumut kita perlu sikat, dan juga tanamannya perlu dipupuk. Demikian hasilnya kita akan melihat sebuah taman yang cantik tentunya ya, dan kita bisa menikmati, orang lain pun juga bisa menikmati. Demikian juga dengan pernikahan. Pernikahan kita itu seperti sebuah taman, Bapak Ibu ya, yang juga perlu dirawat. Coba bilang sama sebelahnya, pernikahan itu perlu dirawat. Kita nggak bisa ngomong, ya udah jalanin aja. Walaupun tamannya udah menua juga ya. Jalanin aja, mau setahun jalanin, 5 tahun tuh bisa jalanin aja. Mungkin kita nggak bisa ngomong seperti itu, karena sekali lagi itu perlu dirawat. Karena kalau pernikahan kita dalam tanda kutip itu cantik, kita bisa menikmatinya, dan tentunya juga orang lain bisa menikmatinya. Tapi ya, kalau sebuah pernikahan mungkin sudah menjadi kacau dalam tanda kutip, kita juga perlu pertolongan orang lain juga untuk membuat pernikahan kita kembali menjadi cantik. Nah, beberapa minggu yang lalu saya percaya semua kita lah bermain medsos, semua kita mendapatkan sebuah berita tentang sebuah hal yang ada di media sosial. Kita tahu kisah Coldplay. Tahu ya Coldplay? Kayaknya cukup update. Kayaknya yang lain kayaknya agak cold nih ya. Masih dingin-dingin aja ya. Yang kita bisa tahu tentang Coldplay Gate. Ya, artinya seperti skandal di masa lalu. Kalau kita sebut ada skandal John F. Kennedy, ya Watergate, tapi ini adalah Coldplay Gate yang mengungkapkan perselingkuhan antara 2 eksekutif perusahaan teknologi astronomer, yaitu CEO Andy Brown, ya Byron, dan kepala personalia orang HR-nya yaitu Christian Cabot. Ya, kita bisa lihat ada fotonya. Siapa yang menyangka? Anak-anak kami punya kebiasaan kalau dalam 1 minggu kadang-kadang bermarkas di tempat tidur di kamar kami ya. Anak kami 3 walaupun udah gede, tapi masih suka tidur ya di atas kasur kami, ya kan? Dan mereka bilang, "Oh, papi ini lihat loh, ada kisah hanya dalam waktu hitungan detik 1 dunia sudah tahu." Ya, kenapa? Karena sorot. Ya, kena sorot di konser Coldplay. Siapa menyangka? Ya kan? Mereka juga tidak menyangka kan? Mereka sebenarnya jadi Coldplay itu adalah sebuah konser musik yang terkenal sekali, pernah ada di Indonesia, ya kan? Dan di sana mereka ada satu istilah menunjukkan kemesraan kepada pasangannya. Nah, waktu menunjukkan kemesraan itu biasanya ada yang namanya apa? Kiss cam. Ya, jadi dia yang akan langsung dia nanti akan nge-shoot sini, ternyata si itu, ya kan? Dan memang termasuk katanya salah satu CEO juga yang terkenal di dunia yang hadir, saya agak lupa CEO pokoknya di dalam dunia teknologi lah, itu juga memang dia dengan istrinya. Nah, tapi yang sayang sekali dia hari ini ditemukan dia merangkul kolega kantornya, dan waktu mereka disorot oleh Kisscam ini, ya alih-alih
tampak mesra, mereka langsung buru-buru menjauh, ya. Sampai Chris Martin, vokalisnya berkata begini, ya, sempat nyeletuk, mereka ente lagi selingkuh ya, atau mereka pemalu banget, gitu. Nah, netizen langsung kepo, ya kan? Tahu dong di dunia ini yang paling kepo siapa? Netizen, ya kan? Ngulik-ngulik, cari tahu. Dan setelah mereka tahu Andi masih menikah dan punya 2 anak, sedangkan Christine sudah bercerai. Nah, viral banget kan? Sedunia langsung tahu, komentarnya beragam. Tentang apa? Oh, doa istri, ya kan, istri pada berdoa, ya kan, buat suaminya. Atau ada pernyataan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ketahuan juga jatuhnya. Sampai hari ini kita nggak lihat tupai melompat dan jatuh ya, tapi itu realita peribahasanya. Dan contoh seperti ini ya ada banyak sekali di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita alami dalam bentuk yang lain. Nah, sebab itu judul khotbah hari ini adalah, ya, hari ini kami memberikan sebuah judul, ada apa dengan sore. Banyak. ini bukan Jonathan. Iya, siapa yang sudah menonton Jonathan? Ada? Kalau yang nggak kan nanti bingung loh kalau saya ngomong kasih kisah ada sedikit, Pak. apa dengan sore. Iya. Nah, tentunya kami nggak akan berkhotbah tentang sore. Film Sore ya, bukan. Sore itu adalah nama seorang wanita di film Sore. Penasaran? Nontonlah. Dan pemainnya di sutradaranya banyak anak Tuhan. Ya, jadi kalau berbicara tentang siapa sih sosok Sore itu? Sore tentunya diwakilkan oleh sosok seorang wanita yang dikatakan sebagai seorang istri masa depan. Dikatakan seperti itu di film tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau mau menonton film Sore harus konsentrasi karena filmnya maju mundur. Nah, nonton sendiri bersama dengan pasangannya. Kalau berbicara tentang sore itu juga berbicara tentang waktu sebenarnya yang sedang dibicarakan. Seorang istri di masa depan, maksudnya masa depan, dia tentunya sudah tahu masa depan daripada suaminya. Masa depan di mana suaminya akan meninggal karena suatu hal yang berbicara tentang kesehatan. Dan sebagai seorang istri, dia berusaha untuk memberitahu dan membawa suaminya menjadi lebih baik, mengubah pasangannya. Demikian juga sebagai seorang pribadi, kami tidak akan berbicara tentang kisah film ini, tetapi lebih kami melihat sebagai seorang pribadi, baik saya sebagai seorang istri, baik pria sebagai seorang suami, pasti menginginkan yang terbaik buat pasangannya, betul? Betul? Pasti kita menginginkan yang terbaik buat pasangan kita. Entah itu kita dengan cara memberikan masukan buat pasangan kita, berusaha mengubah ke arah yang lebih baik tentunya. Bahkan juga sampai ekstrimnya kita juga berani berkorban untuk pasangan kita. Betul? Nah, pertanyaannya malam hari ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Coba bilang sama sebelahnya, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita semua? Nah, ketika kita mau mengubah pasangan kita menjadi pribadi tentunya yang lebih baik, sebenarnya ada bagian yang bisa kita bangun itu bersama-sama. Kita nggak bisa mau berkata kembali pada si Sore ini, seorang wanita yang berusaha sekuat tenaga mau mengubah suaminya. Mungkin juga ada pribadi pria, mungkin nanti sekali waktu ada film judulnya Pagi, saya juga tidak tahu, sebagai seorang suami yang mau mengubah istrinya. Malam ya. Atau malam, nggak tahu juga, ini kan sore gitu ya. Tetapi saya lebih melihat setiap kita kalau mau pernikahan kita langgeng, pernikahan kita cantik, itu kita mesti bangun itu bersama-sama. Gak bisa satu pribadi itu ngotot, saya mau mengubah kamu. Pasangan kita harus bilang, saya mau mengubah kamu. Gak bisa. Itu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, ada sebuah ini tambahan, nggak ada di slide. Sebuah tambahan aja yang baru kepikir ini tadi. Ada sebuah survei yang dilakukan, itu dilakukan di Amerika pada tahun 2021. Sebenarnya sudah agak lama, tetapi masih cukup relevan dengan kondisi sekarang ini, yang disebut dengan gray divorce. Gray divorce. Apa yang dimaksud dengan gray divorce? Gray, abu-abu, adalah menunjukkan
kondisi rambut kita ketika usia kita mungkin berapa plus? 50 plus, 60 plus, itu sudah banyak yang berwarna abu-abu atau berwarna putih. Kalau di Indonesia mungkin warna putih. Tapi kenapa dikatakan grey divorce ini? Adalah suatu kondisi di mana banyak dijumpai, kurang lebih waktu itu dilakukan survei 34,9% perceraian di Amerika terjadi di atas usia 55 tahun. Yang sebenarnya kalau kita pikirkan di usia 55 tahun ya kurang lebih mengaku 55 nggak mengaku 55 kayak gitu ya. Kita sering berkata ya ini kan waktunya udah enak, anak-anak kan sudah besar, di rumah ya udah berdua lagi seperti itu. Sebenarnya udah waktu untuk kita menikmati pernikahan kita. Tapi kenyataannya justru ada begitu banyak perceraian. Kenapa terjadi yang dinamakan dengan grey divorce ini? Ternyata pada saat memulai pernikahan, pasangan-pasangan itu kebanyakan lupa dengan pasangannya. Istri lupa dengan suami, suami lupa dengan istri. Karena apa? Istri sibuk ngurus anak, suami sibuk bekerja, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang kita kadang lupa dengan pernikahan kita, yang mengakibatkan ketika akhirnya berdua kembali, anak-anak sudah gede, sudah bekerja, sudah menikah, kemudian tinggal berdua, kaget dan bingung. Kamu siapa ya? Karena apa? Karena sepanjang misal 30-40 tahun pernikahan, kita udah sibuk dengan bagian kita masing-masing, sibuk ngurus anak, yang istri atau mungkin juga sibuk bekerja, suami juga sibuk bekerja, sampai lupa bagaimana dengan yang namanya pernikahan ini, bagaimana dengan pasangan kita. Itu yang dinamakan dengan grey divorce. Karena itu Bapak Ibu tentunya setiap kita malam hari ini kita mau belajar. Kalau begitu ya kita belajar, jangan sampai itu terjadi di dalam pernikahan kita. Karena saya percaya sekali lagi, pernikahan itu perlu dirawat. Bilang sama sebelahnya, pernikahan itu perlu dirawat. Karena itu ada 3 hal yang kita akan belajar malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama poinnya. Ada 2 poin yang tadi sudah disebutkan oleh Vivi. Jadi tadi saya bilang udah khotbah duluan. Peneguhan. Iya, peneguhan. Nah, yang pertama, apa sih yang pertama yang perlu kita pelajari untuk kita bisa masuk, kita bisa merawat namanya pernikahan kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang pertama berbicara tentang kasih yang mengikat dan mempersatukan. Berbicara tentang kasih, tadi Ibu Vivi juga sudah bersaksi dan menjelaskan, kasih itu adalah berbicara tentang Allah sendiri. Tentunya dalam hal ini izinkan biarlah Allah yang menjadi pengikat di dalam hubungan setiap kita, hubungan suami istri, hubungan pernikahan kita. Allah sendiri yang menjadi pengikat kita. Kasih di sini berbicara tentang kasih agape tentunya. Kasih agape adalah kasihnya Allah sendiri. Kasih agape itu bekerja untuk memberikan sebuah kebaikan buat orang lain. Kasih agape itu berbeda dengan kasih emang gua pikirin EGP. Karena kasih agape sekali lagi itu kasih yang mempedulikan, kasihnya Allah sendiri. Kasih yang nggak bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan atau perhatian. Karena kasih agape itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang nggak egois, bahkan nggak mencari keuntungan kita sendiri. Kasih agape itu bicara tentang kasih sekalipun, kasih walaupun. Sekalipun pasanganmu belum berubah, aku tetap kasih. Sekalipun. Jadi kalau sekalipun mungkin sebagai pasangan suami istri kita kan sering ya, kok kamu nggak berubah-berubah sih? Kan saya sudah menginginkan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kamu nggak berubah. Kalau nggak berubah, apakah terus kita bilang ya udah kalau begitu ya kita nggak bisa untuk meneruskan, nggak seperti itu. Tapi biarlah yang menjadi pengikat kita adalah kasih agape, kasih sekalipun, kasih walaupun. Dan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Tadi juga Ibu Vivi juga sudah menceritakan ya, dalam kehidupan sehari kita itu harus banyak mempraktekkan yang namanya kasih agape ini. Kasih sekalipun, kasih walaupun berbeda tetap mengasihi. Walaupun berbeda kita tetap merawat pernikahan kita. Kalau berbicara tentang perbedaan, saya sama suami perbedaannya tuh banyak banget, sangat banyak. Dan justru saya tahu sih ketika kami memasuki usia pernikahan dari 28 tahun, akhirnya saya boleh berkata, justru kalau karena di foto terus kita gini gitu ya. Nah, sekalipun sudah masuk di dalam usia pernikahan 28 tahun, saya ngerti kayak gitu loh. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Kalau saya nggak menikah dengan dia, saya nggak akan menjadi saya seperti hari ini. Walaupun perbedaannya banyak banget. Saya dari keluarga, saya lahir di kota Kediri, Jawa Timur. Saya dari orang Jawa. Suami saya dari keluarga Sumatera. Nah, bisa tahu langsung perbedaannya. Orang Sumatera suaranya tinggi-tinggi. Orang Jawa, saya awal-awal menikah, saya kalau dengar suaranya gemeter kayak gitu ya. Maksudnya gemeter, saya nggak terbiasa mendengar suara dengan nada tinggi, yang teriak kayak gitu. Tapi ya saya akhirnya mengerti ya, kalau di Sumatera mungkin karena jaraknya mungkin jauh-jauh kali ya rumahnya. Jadi kalau manggil tuh teriak gitu seperti mungkin ya. Jadi awal-awal sempat kaget. Kemudian apa? Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akhirnya justru saya tahu lewat perbedaan ini kami itu saling melengkapi di dalam hidup sehari-hari. Contohnya, suami saya sering ngasih contoh kayak gitu ya. Contoh, suami saya tuh paling seneng bikin sarang. Sarang apa? Sarang tumpukan buku, tumpukan apalagi ya. Pokoknya barang-barang deh. Jadi misal di meja ada buku, tiba-tiba segini gitu ya. Besoknya bisa segini gitu. Kemudian sebelahnya lagi, jadi satu meja itu ujungnya ada buku. Saya itu gregetan dan saya tuh nggak suka ada tumpukan-tumpukan kayak gitu. Saya memang tipenya seperti itu. Kemudian saya bilang, diberesin dong, masukin lemari. Saya bilang, enggak, saya mau baca. Dia bilang, oh ya sudah baca 1 kali. 1 tahun kemudian, enggak dibaca-baca juga. Sampai saya bilang, ini kayaknya udah lewat masa COVID. Saya bilang, ini udah mulai terjadi tumpukan pada saat masa-masa COVID ya, waktu itu ya masa COVID gitu. Saya bilang sampai kelar, ya nggak dibaca juga. Tapi kalau saya mau beresin, nggak boleh seperti itu. Akhirnya biasanya saya menunggu waktunya apa? Tunggu dia keluar kota. Dia keluar kota, pelayanan, pulang semuanya bersih. Dia nanya, kemana buku saya? Ada di perpustakaan, di lantai 2. Enggak, saya sentuh kemana-mana. Tumpukannya tetap sama, saya nggak pindahin, saya bilang. Dan sesuai urutannya, kamu mau nanya saya tahu. Ini sebelah kiri, ini sebelah tengah, ini sebelah kanan, saya tahu. Saya nggak mengubah tumpukan, saya hanya memindahkan saja ke atas, saya bilang seperti itu. Dan itu adalah bagian saya ya, itu perbedaan-perbedaan. Perbedaan selera makan, perbedaan di keluarga, beda banget perbedaan keluarga. Keluarga saya, keluarga seneng banget kumpul. Keluarga saya, kalau satu sakit, keluarga besar semuanya akan tahu sakit kayak gitu ya. Karena memang dari kecil memang seperti itu keluarga suami saya nggak ketemu setahun juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi pertama kali juga kaget. Terus ada nih hal-hal yang simple ya, perbedaan pencet odol. Ada bapak ibu yang pencet odolnya beda? Iya beda. Ada? Beda. Saya beda banget kayak gitu. Walaupun saya sebagai seorang dokter gigi, saya kalau pencet odol semua mau saya. Iya, saya mau pencet mau dari bawah, mau dari tengah, yang penting ini ya. Habis itu saya sikat gigi gitu, selesai. Suami saya ngomel gitu, bisa nggak sih pencet odol dari bawah digulung? Sekali saya gulung kayak gitu, lain kali ya saya pencet lagi gitu. Lama-lama dia mengerti, ya udah itulah istrinya yang harus dia terima. Akhirnya saya ngerti sih. Ketika saya pencet odol, besoknya saya lihat sudah digulung rapi, digulung dari bawah. Pokoknya rapi banget seperti itu. Itulah suami saya. Nah, beda banget. Tetapi ya kita belajar bagaimana semuanya itu kita bisa atasi dengan kalau kita mempraktekkan namanya kasih sekalipun. Kasih walaupun. Bilang sama sebelahnya, kasih sekalipun. Kasih walaupun. Walaupun nyebelin. Iya. Walaupun gak berubah. Nah, ada sebuah statement yang dikatakan seperti ini.
menikah itu adalah hidup bersatu, benar? Dan berbagi hidup dengan seorang teman hidup selagi sama-sama Hidup. Coba dibaca ke sebelahnya. Menikah adalah Hidup bersatu. Berbagi hidup dengan seorang teman hidup. selagi sama-sama hidup. amin, selagi sama-sama hidup. Sepanjang kita hidup artinya kita perlu praktek yang namanya kasih agape ini sepanjang umur pernikahan kita. Amin. Kasih itu akan menutupi banyak sekali ketidaksempurnaan. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Mungkin kita semua pernah mendengar atau jarang bahkan belum pernah mendengar, yaitu Casaloma Castle. Pernah dengar? Boleh googling Casaloma Castle, Kastil Casaloma. Coba kita lihat fotonya. Ini adalah Kastil Casaloma. Ini nyata, ya, bukan fiktif. Kastil ini ya diberi nama sebelumnya, ya, hampir diberi nama Mary Hill, ya, dan akhirnya diputuskan diberi nama Casaloma. Dalam bahasa Spanyol berarti rumah di atas bukit. Bangunan bergaya Gothic Revival ini terletak di Toronto, Kanada. Ya, ada di Kanada sampai hari ini. Itu bisa dikunjungi. Kastil ini dibangun oleh Sir Henry Mill Pelat, seorang pengusaha sukses di mana ia memiliki sebuah perusahaan lampu listrik yang berdiri di zaman Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Masa pembangunan kastil ini di tahun 1911 sampai 1914, selama 3 tahun dibantu oleh temannya yang bernama A.J. Lennox, seorang arsitek dengan 300 tukang bangunan. Kastil Casaloma didirikan sebagai tanda cintanya kepada istrinya yang bernama Lady Mary Pelat, di mana istrinya adalah seorang yang cacat, punya handicap. Kastil ini dibangun dengan struktur dan konsep yang mampu mempermudah istrinya dalam melakukan hal apapun dengan kursi roda. Termasuk di dalamnya terdapat perpustakaan yang berisi 10.000 buku, dilengkapi 40 pelayan yang merawat serta dipasang elevator untuk membuat istrinya mudah beraktivitas. Bayangkan 1911 sudah ada elevator. Berarti keluarga yang luar biasa sekali, pengorbanan seorang suami kepada istrinya. Kastil ini memiliki 59 saluran telepon, 22 perapian, dan menara dengan tinggi 180 kaki. Cinta Henry kepada istrinya sangatlah besar. Ia tidak pernah menilai bagaimanapun keadaan istrinya. Semua kecacatan istrinya dibalas dengan sebuah kastil yang ia buat dengan rasa cinta yang begitu tinggi. Struktur dan isi kastil dibuat demi kebaikan istrinya. Pernyataan yang hari ini mau saya sampaikan, sebuah cacat ditutupi dengan kesempurnaan hati. Saudara, hari ini mungkin ada cacat-cacat dalam hidup kita, baik suami, baik istri. Mari kita tutup itu dengan kesempurnaan hati. Melalui apa? Melalui kasih. Kasih walaupun kasih sekalipun. Ya, dan ini adalah prinsip yang pertama. Kalau kita mau hari ini membangun pernikahan kita yang kuat, semakin hari semakin luar biasa, bangunlah selalu di dalam kasih Kristus. Amin. Oke. Yang kedua, K yang kedua. Kalau kita mau membangun pernikahan kita yang kuat, Amsal 15 ayat 23 berkata demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Hal yang kedua, kalau kita mau membangun hidup kita, punya pernikahan yang dirawat sehingga menjadi taman yang indah, yang cantik untuk dilihat, kita harus punya komunikasi yang berkualitas dan mendalam. Persoalan dalam keluarga yang kami temukan dan termasuk survei di dunia ini, banyak sekali perpisahan terjadi karena masalah, yaitu salah satunya komunikasi. Ya, selain faktor-faktor yang lain, keuangan atau soal keintiman, soal seksual,
Nah, komunikasi yang makin berkualitas pasti makin mendalam. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain supaya terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain, ya. Dan komunikasi dilakukan dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, ya, bukan hanya satu arah. Jadi kalau kita ngobrol ada tek, ada tok. Makanya muncul kata tek tok. Ya, kalau tidak ada tek tok, yang muncul adalah cekcok. Ya, hari ini saya percaya kita mau membangun pernikahan yang selalu tektok. Tektok kan seru ya. Kalau kayak main pingpong atau main sesuatu atau ngobrol sesuatu nyambung gitu loh. Ya, kita bisa tahu, oh ternyata ini hal yang penting sekali. Nah, investasi waktu merupakan hal yang sangat utama di dalam kita membangun komunikasi yang mendalam di antara kita. Maka sebuah pernyataan yang saya mau berikan, coba kita lihat, yuk kita baca sama-sama. Belajarlah untuk mendengar, sebab hubungan yang baik dimulai dari komunikasi yang apa saudara? Dan saling pengertian. Nah, mulai dari hal yang kecil saudara, mulai dari hal-hal yang sederhana. Apakah kita masih punya waktu nggak ngobrol seperti waktu pacaran dulu? Ya, jadi saya masih ingat sekali waktu saya ngapel di Pangeran Jakarta Pak waktu itu, di kompleks di mana Bapak juga ada. Ya, saya konsisten datang ke rumah calon istri saya waktu itu, ya ngobrolin hal yang kecil, yang sederhana. Yang saya masih ingat banget zaman dulu ngomongnya topiknya apa? Yang ada hubungan sama kita. Ngomongin perang Irak-Iran, ngomongin anak tetangga ketabrak bajai, ya kan, ngomongin tentang orang lain. Ya maaf ya, bukan gosip, tapi maksudnya topik-topik yang kadang-kadang nggak penting. Makanya saya selalu membuat sebuah pernyataan begini: semakin sudah menganggap seorang penting, pasangan penting, makin banyak hal yang nggak penting sudah pasti ngobrol sama dia. Kalau sudah hanya ngobrol kepada pasanganmu hal yang penting, maaf ya, berarti orang itu kurang penting. Justru banyak yang nggak penting, benar? Yang nggak penting kan ngomong ngalor ngidul, ya ngomong topik ini itu penting sekali. Ya karena itulah yang menjadi isi di dalam komunikasi kita. Ya hal-hal yang sederhana. Terus apalagi? Kita belajar apa saudara? Menyampaikan isi kepala, isi hati kita, bukan hanya pakai pikiran kita. Ya mestinya dia udah mestinya ngerti dong, dia udah tahu dong. Oh enggak, kita mesti belajar di dalamnya. Makanya salah satu bagian yang kami belajar juga ya, yaitu pembicaraan di bantal guling. Waduh, ini pembicaraan apa ya? Makanya kami suka nanti ada satu topik itu namanya pillow talk. Pillow talk itu adalah pembicaraan di bantal guling. Saudara, saya percaya Bapak Ibu, pembicaraan justru salah satu yang kami paling berkualitas adalah waktu mau tidur. Benar? Kalau mau tidur apa? Di bantal guling kan? Ngobrolnya apa? Ya ngobrolnya yang macam-macam. Yang ngobrolnya nggak penting, ngobrol-ngobrolan ini itu, ngobrolin semua isi hati kita, ngobrolin kekesalan kita, ngobrolin hal-hal yang mungkin kita selama ini maksudnya sepanjang hari itu mungkin sulit untuk diungkapkan. Nah, yang paling bahaya adalah justru kalau kita tidak pernah mengisi waktu kita. Jadi menurut saya ada waktu dua yang paling berkualitas. Satu pillow talk itu pas mau tidur. Kedua lagi berduaan di mobil. Kurang cocok kalau pakai sopir, karena sopir banyak tahu jadinya, apalagi mau pembantu, ya kan, paling cocok berdua. Cuma repotnya kalau udah mau berusia kan malas juga ya, kan. Tapi menurut saya kita perlu upayakan berdua itu. Ngobrol berdua kan di mobil nggak ada yang tahu, gitu. Nah, tapi yang repotnya adalah di tengah-tengah kita seringkali ada godaan-godaan yang muncul, yaitu apa? Di rumah akhirnya kita lebih seru ya dengan handphone kita masing-masing menjelang tidur. Jadi bukan pillow talk, handphone talk. Ya, apa yang dibicarakan? Makanya ini saya bilang, teknologi sosial media atau handphone membuat orang jauh jadi dekat, tapi orang dekat jadi jauh. Ya kan? Kenapa? Karena kita ngobrol dengan apa? Dengan orang lain. Dan biasanya obrolan-obrolan itu topiknya berbeda. Ya, kalau suami, maaf ya, obrolannya mungkin bukan obrolan, mulai scrolling kan. Godaan pria kan, kalau dalam pelayanan pria sejati, karena kami Abalum memulai pelayanan pria sejati sudah 25 tahun yang lalu, godaan pria itu pikiran sensual cenderung. Ya kan, lihat-lihat scroll YouTube, lihat-lihat
Dan ini menurut saya tidak mengenal usia sih. Benar nggak? Ya kan? Kalau dari wajah bapak-bapak kelihatannya agak tegang karena mungkin ada pengalaman, termasuk saya juga, ya kan? Atau ketawa sudah terlalu pengalaman mungkin, ya kan? Kalau istri-istri bilang, teruskan kayaknya cocok itu. Nah, saudara, itu realitanya. Jadi akhirnya kita hidup di dalam sebuah kenyataan di kamar tapi nggak ngobrol, ya kan? Sampai kita tidur, sampai bangun nggak ada obrolan sama sekali, nggak ada isi dalam keluarga kita, karena nggak ada komunikasi yang berkualitas. Nah, mulailah masuk. Yaitu apa? Kalau yang menyukai sosmed kan, atau mulai mungkin suka chat, ya kan? Mulai apa? Sudah ada chat lagi dengan tonton muncul nama masa lalu kembali, ya kan? Ini kan apalagi kalau mulai ada perbedaan antara pasangan, biasanya yang muncul siapa? Kayak nggak kebetulan, seolah-olah dari Tuhan. Ya padahal bukan dari Tuhan, itu udah pasti godaan iblis itu. Ya tiba-tiba teman alumni lama datang kembali. Ya, saya punya grup beberapa alumni yang memang senang banget mereka kumpul itu tanpa pasangan biasanya. Ya, makanya saya juga bukan anti ya, tapi saya juga selalu memberikan pesan, termasuk kepada diri saya sendiri. Terkadang kan ada cinta masa lalu, kita cinta bersemi dari SMA. Ya kan? Maksudnya di masa lalu SMA kita suka sama seorang, mau cinta monyet kayak atau cinta simpanse gitu kan. Tapi biasanya kan ada nostalgia masa lalu yang mulai bersemi kembali di waktu kita menghadapi realita bahwa pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini yang mulai muncul apa? Mulai dari obrolan yang di grup, mulai masuk kemudian akhirnya lebih personal sifatnya. Nah, apalagi merasa terisi. Wah, ini nih dari kitanya, udah mulai kayaknya dapet nih, ya kan? Terus mulai ada komentar-komentar, sudah mulai ada sentilan-sentilan, godaan-godaan. Wah, ini pelan-pelan nih, pelan-pelan, tapi mulai akhirnya membawa kita lebih masuk lagi, lebih dalam lagi, dan akhirnya kita bisa jatuh, ya kan? Makanya tanpa kita sadar, hal-hal yang kecil sebenarnya yang sederhana, dari chat-chat, ya dari kita like, dari DM, direct message, yang untung saya sendiri tidak terlalu, saya juga mengambil sebenarnya sebuah bagian tidak mau terlalu aktif di sosmed. Kenapa? Karena memang public figure itu atau orang yang seringkali yang kita kenal kan bisa menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang menjadi godaan, ya kan? Dan makin berusia kita juga menyadari, contohnya menurut survei ya tingkat selingkuh terbesar itu tadi kita sudah pelajari itu adalah di middle age crisis, middle age, umur 45 sampai 55. 40 ke atas sampai 55 itu puber kedua. Pria-pria itu puber kedua. Sementara wanita menopause. Ya. Nah, ini beda sekali. Yang puber kedua ini kisah real loh yang kami dapatkan. Ada suami tiba-tiba bisa beli celana dalam model baru. Tampilannya berubah, lebih keren gitu. Itu realita. Kami pernah lihat itu menjadi kenyataan yang akhirnya kami bertemu, dengar kisah-kisah seperti ini. Ya, memang jadi beda banget, tampilan jadi modis, jadi keren, jadi oke banget. Nah, saudara, inilah namanya apa? Dimulai dari celah-celah yang kecil karena komunikasi yang tidak berkualitas. Ya, yang selalu hanya satu arah, tidak ada TikToknya, tidak ada obrolan yang lebih mendalam. Nah, sebab itu coba kita perhatikan. Ciri-ciri pasanganmu nyambung saat kamu komunikasi. Coba kita lihat. Omonganmu nggak dianggap remeh, lebay, dan berlebihan. Ya, lebay ya berlebihan lah ya. Saat kamu ngomong, dia nggak atau dia saat saudara ngomong, ya, dia nggak buru-buru menyanggahmu, ya, atau dia fokus nggak mendengarkanmu dan memahamimu, memahami sudut pandangmu. Terus bisa nggak diajakin diskusi berbagai hal, ya, karena kan kita berbicara sensitif isu soal duit lah, ya. Satu hari saya juga, karena papa saya ini kan tinggal sama saya. Papa saya ini usia berapa? 90 tahun. Tinggal bersama saya. Mama saya meninggal usia 49. Papa saya tidak menikah lagi. Dia menjadi seorang luar biasa sekali menurut saya. Tinggal bersama saya. Jadi artinya, ya, tapi ini realitanya. Kami kan dari keluarga besar. Nah, ini saya sedikit cerita background kami. Saya dari keluarga, saya lahir di Palembang, tapi papa, cici saya, mama saya itu dari Medan. Saya lahir dari mama saya anak kelima dari 20 saudara di Medan.
Jadi kalau di Medan kenal dengan keluarga kami, umumnya pasti tahu. Karena ini keluarga paling besar di Medan. 20 anak saingannya sama keluarga Ayub di Alkitab. Karena Ayub 20 anak kan sebelum mati, sebelum lagi muncul. Nah 20 anak, jadi saya punya 8 tante. Karena satu tantenya adalah mama saya, bukan tante dong, mama saya. 9 kan cewek, 11 cowok. Dari satu kakek nenek yang sama. Dan keluarga tidak dekat satu dengan, maksudnya gini, keluarga mama-mamanya dekat, tapi kan semua karena anak begitu banyak jadi keleleran. Papa saya 6 saudara, dia anak terakhir, tidak ada hubungan dekat, jadi tidak ada komunikasi kami itu ya udah pokoknya ujungnya pasti topik duit. Topiknya apa? Topiknya pasti siap sincia tuh. Penderitaan terbesar sincia. Kenapa? Siapa yang paling keren? Siapa yang paling hebat? Oh, makanya saudara, ini menjadi tantangan. Bahasa komunikasinya menjadi amburadul. Waktu saya menikah dengan istri saya itu keluarganya dekat banget. Keluarganya orang Tionghoa Jawa itu nggak tahu ya. Menurut saya itu cukup dekat. Saya nggak bilang bahwa Medan enggak ya. Mungkin juga dekat, tapi agak beda mungkin dengan keluarga saya. Sehingga komunikasi saya cenderung apa? Cenderung straightforward, kasar. Papa saya kalau di rumah kan dia kan punya stylenya sendiri. Makanya di kamarnya itu dia punya ruangan sendiri, ya TV sendiri di rumah. Nah ini Pak Yusuf, Ibu Mutiara tahu lah yang pernah merenovasi rumah kami. Ya tipenya unik. Nah tapi hari ini saya belajar. Ya dengan saya menikah dengan istri saya begitu bersyukur. Karena saya tahu bahwa ada banyak hal yang saya bisa pelajari dari keluarga istri saya. Karena keluarga istri saya papa mamanya dekat, dia juga dekat sama kakaknya, dia dekat sama adiknya, dan mereka kompak sekali. Dan hari ini kami juga mengajar kepada anak-anak kami, 3 anak kami harus kompak. Harus kompak lagi sama keponakan kami. Di rumah kami ada 5 anak. Kenapa? Karena ada 2 anak dari kakak istri saya yang ditaruh di rumah kami 12 tahun sudah. Satu jadi dokter spesialis sekarang lagi sekolah, yang kedua sudah bekerja. Jadi bayangkan 5 anak. Nah itulah membuat kami merenovasi rumah pada waktu itu. Karena ada pilihan 5 plus 2 kami plus lagi papa saya, ya, dan ada asisten rumah tangga. Nah kemudian apa lagi? Komunikasi. Saya juga jadi belajar apa? Kita bisa ngomong sampai sensitif kan? Itu ya maksud sensitif itu tentang topik keluarga. Istri saya kan juga pasti ada keluhan tentang papa saya. Papa saya juga pasti ada keluhan kan kepada mantunya. Nah ini menjadi pembicaraan yang kita harus berani lakukan. Ya satu hari mungkin ada terjadi perbedaan, saya harus berani berdiri buat istri saya. Karena susah kan? Anak mau berdiri buat papanya, orang tuanya, atau buat berdiri buat anaknya? Buat pasangannya. Ya kita harus berdiri buat pasangan kita loh. Ya kalau kan repot. Tapi bukan berarti kita melawan orang tua ya. Tapi maksudnya kita harus punya kemampuan berkomunikasi dan semua itu. Kemudian nggak pernah kehabisan topik kalau ngobrol, terus belajar menghargai pendapat kalau punya pemikiran yang lain. Nah jadi salah paham wajar. Kasih tahu sebelahnya, salah paham itu wajar. Saling paham itulah tujuannya. Ya, dan itu statementnya. Yuk kita baca. Salah paham itu wajar, saling paham itu yang harus jadi tujuan kita. Jangan salah paham terus dong. Tapi salah paham wajar kok. Ya, tapi yang harus jadi tujuan kita adalah saling paham. Kedua, komunikasi yang berkualitas dan mendalam. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, jadi yang pertama tadi adalah pertama adalah kasih. Yang kedua bicara tentang komunikasi. Dan yang ketiga berbicara tentang komitmen di dalam kesetiaan. Sama seperti tadi juga sudah Ibu Vivi sampaikan. Di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berbicara tentang komitmen di dalam kesetiaan itu berbicara tentang sikap hati kita. Ingat tentang janji nikah yang kita ucapkan di dalam keadaan suka, duka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau sampai maut. Kematian memisahkan kita. Kita kadang lupa dengan janji nikah. Karena apa? Karena pada saat kita menikah kan disuruh menghafalkan. Betul? Betul Bapak Ibu? Saya sendiri waktu full time saya memegang bagian bimbingan pernikahan dan pernikahan di gereja.
Jadi ketika tahun 94 saya full time di gereja, itu udah bagian saya. Jadi kalau saya membriefing pasangan yang mau menikah, saya pasti akan tanya, sudah hafal belum dengan janji nikah? Ya kalau belum hafal kan ya gimana mau dinikahkan? Nah karena kita terbiasa dengan pernyataan sudah hafal, hafalkanlah. Kita itu kadang lupa memaknainya. Ketika kita bilang dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, sampai kematian itu memisahkan. Kadang sampai cuma berhenti di bagian suka duka, sehat, sakit, kaya, miskin, sampai bosan nanti. Kemudian ya udah boleh aja toh namanya juga udah zaman sekarang. Gak bisa. Ketika kita mengucapkan janji nikah itu, kita tuh kan selalu ngomong kan ya, di hadapan siapa? Di hadapan keluarga, di hadapan juga hamba Tuhan, dan juga di hadapan Tuhan loh kita itu mengucapkan. Tapi ketika kita mengucapkan karena seringkali itu hanya menjadi sebuah hafalan, kita lupa memaknainya. Bahwa janji nikah itu terjadi sampai kapan? Sampai kematian. Sampai kapan? Maut itu yang memisahkan kita. Yang artinya apa? Balik lagi. Ketika kondisi misal nggak berubah, harus kembali ada kasih agape itu. Ketika kita mungkin banyak perbedaan, kita nggak bisa ngobrol, kita harus bangun kembali yang namanya komunikasi itu yang makin mendalam. Kita harus ciptakan. Bapak Ibu, jangan suka buka celah. Namanya komitmen di dalam kesetiaan itu, kalau kita buka celah, paling banyak kalau menurut saya itu masalah perselingkuhan dan sebagainya. Itu tuh bukan hal yang tiba-tiba kayak gitu loh. Gak mungkin namanya hari ini saya ketemu dengan si A terus tiba-tiba saya jatuh cinta lu sama kamu kayak gitu, gak ada. Namanya terus kita ketemu di lift terus tiba-tiba iya saya jatuh cinta sama dia, ya itu namanya nggak normal kalau seperti itu. Malah yang ada itu biasanya apa? Ketemu di lift, taruhlah ini kayak yang suka nonton apa itu, drakor atau apa itu ya. Ada barang jatuh, diambilin, dikasih kayak gitu kan. Terus kenalan, namanya siapa? Akhirnya apa? Bisa nyambung, gara-gara nyambung akhirnya jadi nyangkut. Kemudian apa? Nyari lagi, nanya kontaknya berapa? Akhirnya apa? Kalau udah gitu jadi suka ngibul-ngibul, suka ngegodain, suka ngomongin hal pribadi, ngirim-ngirim lah. Ujungnya apa? Udah nyentuh, ngeraba, terakhirnya juga nyesel. Karena terjadi apa? Namanya perselingkuhan. Sekali lagi, perselingkuhan itu tidak pernah tiba-tiba. Perselingkuhan itu sering terjadi hanya karena kata iseng. Betul? Iseng chat seperti tadi sudah, iseng mungkin kita DM, iseng nonton blue film, iseng buka kesempatan. Saya sekali lagi dengan suami nggak anti namanya grup alumni. Saya ada di grup alumni juga. Tapi saya berkata pada teman-teman saya, kalau mau reuni bersama dengan pasangan, nggak ada reuni sendirian. Saya bilang, kalau mau datang reuni paling aman ajak pasanganmu. Paling tidak kenalkan pasanganmu juga kepada teman-teman yang lain. Itu untuk menjaga kita. Jadi jangan pernah buka celah, karena begitu kita membuka sebuah celah, iblis masuk. Itu nggak pernah namanya dia buka pintu terus tiba-tiba bilang ciluba kayak gitu, nggak ada. Dia kalau udah ciluba semuanya juga udah kabur seperti itu. Iblis buka paling pintunya cuma sedikit lagi, diganjel pakai kaki dia kayak gitu kan. Nah karena sudah masuk sedikit, itulah yang dinamakan celah yang kita buka. Sekali lagi, jangan pernah membuka celah. Jangan pernah izinkan itu di dalam kehidupan kita. Di beberapa survei yang boleh ditayangkan, kalau kita ngelihat di Indonesia mengenai perselingkuhan itu menempati peringkat kedua selingkuh terbanyak di Asia. Penduduknya paling banyak. Ya penduduknya memang paling banyak, tapi memang perselingkuhan juga paling banyak. Dan perselingkuhan itu yang membuat saya sedih ya, itu bukan hanya dilakukan oleh pria, tetapi juga banyak dilakukan oleh wanita. Saya sebagai seorang pembicara di pelayanan wanita bijak, saya berkeliling.
Saya berkeliling karena saya merintis itu di Jawa Tengah, tapi saya berkeliling di banyak kota, termasuk saya merintis di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Selatan, Timur. Saya berkeliling. Dulunya saya berpikir orang selingkuh ya di kota gede lah, Jakarta, Surabaya, apalagi ya kota-kota gede gitu ya. Tapi ketika saya masuk sampai kota-kota kecil, sampai pelosok daerah, namanya perselingkuhan. Ini saya bicara karena saya bicara wanita bijak, saya bilang perselingkuhan itu juga dilakukan oleh wanita sampai di pelosok. Jadi namanya perselingkuhan tuh nggak kenal kota besar, kota kecil, nggak mengenal pria atau wanita, nggak mengenal tua atau muda, siapa aja itu bisa, sepanjang dia membuka celah. Jadi kalau berdasarkan survei juga dilakukan, itu di Inggris itu hampir 85% perselingkuhan itu juga dimulai di mana? Di tempat kerja juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo mulai kita bangun komitmen di dalam kesetiaan kita. Suasana hati kita mungkin mudah berubah, kondisi fisik kita bisa menjadi tua dan bisa juga mungkin nggak menarik kayak gitu ya. Tetapi komitmenlah yang menyelamatkan pernikahan. Mari kita berani melakukan apa? Sebuah tindakan baik dalam keadaan suka maupun enggak untuk mengasihi pasangan, mempertahankan pernikahan yang telah Tuhan anugerahkan. Cinta itu bukan sekedar perasaan. Cinta itu adalah komitmen yang perlu dijalankan. Cinta adalah janji yang dilaksanakan. Sebuah statement yaitu jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Mari kita baca. Jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Lihat sebelahnya. Lihat pasangannya. Jatuh cinta lagi dengan kamu, dengan orang yang sama. Bukan jatuh cinta, bukan dengan orang lain. Saya mau sebelum nanti suami saya menutup, saya diingatkan ketika tadi sore sedang menulis sebelum berangkat ke tempat ini, saya diingatkan bahwa semua kehidupan kita, termasuk juga di dalam pernikahan, itu berbicara tentang keputusan demi keputusan. Ayub 31 ayat yang pertama dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Bapak Ibu nanti baca Ayub 31 ayat yang pertama. Itu adalah sebuah keputusan dan ketetapan hati Ayub bahwa dia itu menetapkan syarat. Maksudnya apa? Jaga mata kayak gitu loh, jaga matanya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi buat saya ketika Ayub berkata seperti ini berbicara tentang apakah hidup kita ini juga bisa memberikan sebuah ketetapan hati